Halo teman-teman, di video ini gue bakalan bahas lengkap tentang apa itu TikTok Affiliate, sistem kerjanya, cara mulai, sampai mitos-mitos yang banyak bikin orang takut mulai padahal nggak perlu. Kalau lo mau jalan di TikTok Affiliate atau sudah mulai tapi masih bingung alurnya, video ini bakalan menjawab semua pertanyaan lo secara simpel dan detail. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu TikTok Affiliate? TikTok Affiliate adalah program resmi dari TikTok yang memungkinkan kita untuk memasarkan sebuah produk lalu mendapatkan komisi dari setiap pembelian atau checkout yang terjadi lewat keranjang kuning kita. Menarik kan? Hal yang bikin TikTok Affiliate menjadi booming ada tiga hal. Yang pertama, video konten pendek itu sangat mudah menyebar, teman-teman. Bahkan lu yang followernya masih nol pun bisa masuk ke FYP atau FYP atau For Your Page. Yang kedua, TikTok sekarang jadi tempat belanja yang inklusif, teman-teman. Yang pertama, orang-orang bakalan nonton video lu, terus dia kepo dengan produk yang lo bahas, terus dia beli. As simple as that. Yang ketiga, TikTok itu punya marketplace sendiri. Dalam hal ini, TikTok bekerja sama dengan Tokopedia, teman-teman. Jadi mulai dari proses nonton videonya, klik keranjang kuningnya, transaksi pembayarannya terjadi dalam satu aplikasi. Makanya, TikTok Affiliate dianggap sebagai peluang besar, terutama buat anak-anak muda yang ingin mulai usaha tanpa modal. Sekarang kita bahas gimana sih cara kerja TikTok Affiliate sampai kita bisa dapat komisi. Yang pertama, kita harus bikin video tentang sebuah produk. Misalnya review barang, unboxing, tutorial, atau sekedar video daily life. Kalau penonton tertarik dengan produk yang kita bahas di video, mereka bisa langsung klik keranjang kuning yang sudah ada di video. Begitu mereka klik dan check out, dalam artian mereka beli, maka sistem TikTok akan mencatat bahwa pembelian itu terjadi lewat video kita. Itu artinya komisi akan masuk ke dalam dashboard affiliate kita. Ekosistemnya ini melibatkan tiga hal, teman-teman. Yang pertama, seller yang punya produk, kreator yang bikin konten kayak lu atau gua, dan buyer yang beli produknya. Nah, si TikTok ini akan jadi penghubung semuanya tadi, teman-teman. Yang paling powerful adalah algoritma TikTok bekerja berdasarkan minat dari penonton. Makanya kita pakai konsep FYP, For Your Page. Kalau video kamu bikin orang betah nonton sampai like, komen, dan share, maka algoritma TikTok akan menyebarluaskan video kamu ke orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kontenmu. Ini alasannya kenapa TikTok Affiliate bisa jalan tanpa follower yang banyak. Di TikTok Affiliate, sebenarnya kreator itu terbagi menjadi beberapa tipe, teman-teman. Yang pertama ada kreator konten. Ini yang paling umum. Bikin video review produk, daily life, POV, atau rekomendasi barang. Ini cocok banget buat pemula atau bahkan buat lu yang masih malu buat nunjukin wajah. Yang kedua, kreator live. Kreator tipe ini mainnya di live selling, teman-teman. Biasanya mereka minta produk dari seller atau mereka beli sendiri sampel produknya. Lalu mereka lakukan live streaming dan mulai jualan sehingga dapat penjualan secara real time. Di sini pendapatan mereka bisa secara harian, teman-teman, tergantung durasi dan produknya. Yang ketiga, kreator dengan tipe UGC affiliate, teman-teman. Kreator tipe ini akan dibayar seller untuk bikin iklan produk untuk produk-produk mereka. Jadi, selain dapat komisi dari affiliate, mereka juga dapat bayaran iklan per video. Simpelnya kayak endorsement gitulah. Soal pendapatan, ini variatif banget, teman-teman. Tergantung komisi produk, jumlah video, views, dan seberapa efektif konten lu buat mendorong orang untuk melakukan checkout. Tapi tenang, alurnya selalu sama, teman-teman. Pembeli melakukan checkout, seller menerima pesanan, TikTok melakukan proses, dan lu nerima komisi di akun lu. Kabar baiknya, lu semua bisa mulai tanpa modal dan tanpa follower. Cara mulainya, buka aplikasi TikTok, lu login. Kalau lu belum punya akun, lu daftar dulu. Kalau sudah, pilih TikTok Shop for Creator, pilih produk yang sesuai dengan niche lu. Dan yang terakhir, lu bisa share link ke postingan lu atau semua medsos yang lu punya, teman-teman. Nah, kalau lu sudah punya 600 follower, lu bisa pakai keranjang kuning. Tapi kalau follower lu belum 600, cuma bisa share link biasa ya, teman-teman. Instagram, Facebook, WA, grup,
dan lain-lain. Selamat, lu baru aja jadi afiliator TikTok, teman-teman. Akun lu udah siap untuk mulai jualan. Oh ya, gue mau sekalian kasih tips cara memilih produk pertama. Tips ini penting banget karena banyak pemula yang asal pilih produk, teman-teman. Yang pertama, pilih produk yang harganya terjangkau. Kalau gue biasanya ada di rentang 50.000 sampai 100.000 supaya komisinya berasa, teman-teman. Yang kedua, pilih produk yang banyak dicari. Dan yang ketiga, ini sangkut pautnya dengan skill, teman-teman. Pilih produk yang pada saat lu buat videonya gak sulit. Yang keempat, lu harus pilih yang komisinya masuk akal. Di sana teman-teman bisa lihat tuh nanti ada persentasenya, bahkan ada yang GMP Max, teman-teman. Dan yang terakhir, produknya harus relate dengan gaya hidup lo, harus relate dengan niche lo. Saran gua, lo harus pakai satu niche aja. Jangan campur-campur karena akan jauh lebih sulit, teman-teman. Gue mau kasih tahu juga nih, kesalahan para pemula yang harus lo hindari. Yang pertama, biasanya pemula cuma ngupload satu video, terus lihat views-nya kecil, dan dia nyerah. Yang kedua, biasanya pemula tiru mentah-mentah tanpa dimodifikasi. Ini kurang oke, teman-teman. Coba cari stylemu sendiri. Yang ketiga, jualannya terlalu frontal, terlalu hard selling. Ingat, orang ke TikTok itu sebenarnya mau nyari hiburan. Pas video lu nongol, ternyata lu ngasih solusi yang lagi dia cari. Kebetulan ada produknya, baru dia beli. Jadi jarang yang ada dari awal niatnya mau belanja ke TikTok. Biasanya mereka lebih banyak mencari hiburan, teman-teman. Kesalahan pemula yang terakhir adalah terlalu sering ganti produk, teman-teman, tanpa tes atau evaluasi konten. Ingat ya teman-teman, mulai dari produk simple, video simple, fokus ke konsistensi, dan jangan lupa evaluasi. Ini bagian yang paling sering ditanyain teman-teman. Bang, gimana caranya supaya pecah telur? Jawabannya sederhana. Fokus ke konten. Jangan terlalu fokus ke follower. Menurut gua, jenis konten yang terbukti menjual paling nggak ada 6, teman-teman. Yang pertama, daily life sambil nunjukin produk. Yang kedua, review jujur. Yang ketiga, POV belanja. Yang keempat, before after penggunaan produk. Yang kelima, tutorial. Dan yang keenam, storytelling pending. Ingat ya teman-teman, yang bikin konten menjual itu adalah soft selling, bukan teriak-teriak beli sekarang. Jangan hard selling teman-teman, tapi tunjukin manfaat dan alasan kenapa produk itu layak mereka beli. Gue sekalian mau ngasih tahu lo alur konten yang efektif teman-teman. Yang pertama adalah hook yang kuat. 3 detik pertama itu sangat penting teman-teman. Jadi lu harus bisa buat orang berhenti scroll. Yang kedua, penjelasan singkat manfaat produk. Mereka sebenarnya nggak ada niat untuk membeli produk tersebut, tapi karena tahu ada manfaatnya buat diri mereka, maka mereka akan tertarik untuk membeli. Yang ketiga, kalau mereka sudah tertarik, lo harus cerita masalah apa aja yang bisa diselesaikan dengan produk tersebut, teman-teman. Dan yang keempat, di sini lo mulai soft selling. Tunjukin hasil atau alasan kenapa mereka harus klik keranjang kuning yang udah lo sediain. Gampang kan? Ini tambahan biar makin cepat dapat penjualan. Yang pertama, lu harus upload 1-3 video per hari. Yang kedua, tes 3 produk berbeda di satu niche yang sama, teman-teman. Yang ketiga, di setiap produk bikin 3 angle konten yang berbeda-beda, teman-teman. Dan yang keempat, perbaiki video yang retentionnya rendah. Evaluasi. Di TikTok affiliate bukan tentang siapa yang paling bagus, tapi tentang siapa yang paling konsisten dan paling ngerti angle konten. Sekarang kita tutup dengan mitos-mitos yang bikin para pemula takut untuk memulai TikTok affiliate. Mitos yang pertama, harus modal. Faktanya, tidak teman-teman. Bisa dimulai dengan gratis 100%. Pakai aja apa yang udah ada di rumah lo, kayak kipas angin, Indomie, TWS, dan lain-lain. Mitos kedua, harus cantik atau ganteng. Faktanya di luar sana banyak afiliator dengan penjualan yang luar biasa tanpa mereka sering menampilkan wajah mereka. Tapi gue tetap perlu ingatin bahwa setelah 25 November tahun 2025 kemarin, TikTok lumayan ketat tentang peraturan untuk menampilkan wajah. Meskipun tidak dijelaskan secara detail seperti apa yang harus dan sebagaimana mestinya, tapi menurut gua, dengan menampilkan wajah, orang lebih mudah percaya dengan apa yang dijual. Semacam lebih menjanjikan gitulah. Kita masuk ke mitos yang ketiga, harus viral supaya ada penjualan. Faktanya, banyak afiliator yang sudah dapat penjualan cuman dari 200-500 views, teman-teman. Gua juga salah satunya. Ingat, kalau masuk sebagai afiliator, pejamkan mata lu terkait views, fokus aja konsisten, dan jual banyak produk. Kita masuk ke mitos terakhir, yaitu harus jago editing.
Faktanya, konten sederhana yang relatable itu jauh lebih efektif daripada konten ribet, teman-teman. Nah, untuk menjadi gambaran, lu bisa cek akunnya Bang Syahrul Arifin. Gua udah follow dia lumayan lama, teman-teman. Dia nggak pernah ngedit yang gimana-gimana, semuanya simple ya. Kadang-kadang beliau ngomong lumayan belibet, tapi tetap terus dibuat kontennya, dan ini menjadi ciri khas dan brandingan beliau, teman-teman. Mungkin juga sebagai penyemangat, gue punya akun lain yang ini. Di sini gua hanya melakukan video one take oke, teman-teman. No editing yang ribet, cukup pakai fitur yang ada di TikTok affiliate. Gua ambil videonya via smartphone Android. Jadi nggak ada yang neko-neko di sana, cukup omongin apa yang perlu diomongin. Cuman memang di konten-konten gue yang di sini tidak ada edukasi sama sekali. Adanya hanya video-video konten jualan, teman-teman. Jadi itu dia penjelasan lengkap tentang TikTok Affiliate dari dasar sampai strategi awal buat lu yang mau mulai TikTok Affiliate dari nol. Dan setelah video ini, gue bakal lanjutin ke pembahasan yang lebih penting lagi, teman-teman. Yaitu apa itu niche dan kenapa pemula wajib nentuin niche-nya dari awal. Pastiin lu subscribe dan nyalain loncengnya biar lu nggak kelewat video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan semoga bermanfaat. Semangat, teman-teman!